selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita membaca Kitab Mazmur pasal 100 ayat 1-3. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Mari kita berdoa. Tuhan, sebagaimana yang Kau firmankan bahwa tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Itulah sungguh nyata di dalam hidup kami. Oleh karena kasih setiamu, kami masih hidup hari ini. Oleh karena rahmat-Mu, kami masih dapat berkumpul, bernyanyi, berdoa, dan duduk menikmati firman-Mu. Kami percaya ibadah ini pun akan menjadi berkat-Mu bagi kami, menguatkan kami yang lemah, memulihkan kami yang putus asa, dan menyembuhkan kami yang sakit. Sungguh kami bersyukur untuk semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Inilah doa dan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Di dalam dunia ini kita adalah musafir yang kerap melangkahkan kaki tanpa tahu apa bahaya yang ada di hadapan kita. Tanpa tuntunannya kita pasti tersesat dan terjerumus dalam setiap bahaya yang menanti di hadapan kita. Terangnya adalah tuntunan kita, jalannya adalah harapan kita. Yesus Kristus Tuhan adalah satu-satunya yang kita butuhkan di sepanjang masa, karena bersamanya ada terang abadi. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Sekarang dan selama-lamanya. Mari saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita tundukkan kepala,
untuk berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita membaca pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Salam, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mari pagi ini kita kembali beribadah untuk mendengar sabda firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami sorga, pada pagi ini Roh Kudus pimpin kami dan menyertai kami dan membuka hati kami, pikiran kami, telinga kami untuk dengar sabda firman-Mu. Roh Kudus menyertai hamba-Mu, beri kuasa bibir hamba Tuhan pakai menyampaikan setiap kebenaran-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah kepada kami. Kami siap untuk mendengar, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudari yang kasih Tuhan, pada tema khotbah kita pada hari ini, Yesus Kristus satu-satu jalannya. Nah saudara kasih Tuhan, di dalam Injil Yohanes, pasal 14 ayat 6, mari kita baca bersama-sama. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah saudara kasih Tuhan, ini adalah perintah. Kata Yesus, Akulah jalan satu-satunya kebenaran dan hidup. Tak ada seorang pun bisa masuk surga kalau tidak melalui Kristus. Nah saudara kasih Tuhan, apa jadinya jika sebagai orang yang percaya masih belum tahu dan belum yakin kepastian tentang keselamatan hidup setelah kematian? Karena hidup ini ada sementara. Semua kita nanti pada waktunya akan meninggal. Tidak ada manusia yang kekal. Jadi apa jadinya jika ada pertanyaan yang berdasar tentang mengapa kita harus percaya kepada Yesus Kristus? Kita tidak tahu jawaban, yang pasti tidak mampu menjelaskan kepada orang-orang bertanya kepada kita. Saudara kasih Tuhan, ada berapa contoh jawaban yang pernah kita dengar? Misalnya, seorang yang menjadi orang percaya karena keluarganya semua orang percaya. Seseorang menjadi Kristen karena pacarnya atau orang yang disayangi menjadi orang Kristen. Seseorang yang menjadi Kristen karena sahabat dan orang-orang sekitarnya menjadi Kristen dan sebagainya. Memang tidak salah hal itu. Seseorang bisa menjadi Kristen karena Tuhan bisa pakai apa saja dan siapa saja untuk menjadi pengikutnya. Tetapi yang perlu menjadi dasar yang kuat, mengapa seseorang menjadi Kristen adalah bahwa di dalam kekristenan ada jawaban yang pasti tentang keselamatan manusia, yaitu hanya melalui Yesus Kristus, maka orang itu mendapat keselamatan. Dalam Injil Yohanes 14 ayat 6 yang tadi kita baca, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini perintah, ini satu kalimat sangat tegas. Ini kalimat yang sangat-sangat murni untuk memberitahukan kepada kita. Ini adalah suatu pernyataan Tuhan Yesus ketika dia berbicara kepada murid-muridnya menjelang hari kematiannya.
dengan tujuan untuk menguatkan iman mereka dan memberitahukan tujuan kepergiannya kepada murid-muridnya dan pengikutnya. Saudara kasih Tuhan, meskipun beberapa murid, yaitu Thomas, Filipus, yang masih belum mengerti ucapannya itu, meskipun telah sekian lama bersama Yesus, dalam hal inilah yang seharusnya membuat kita bangga menjadi pengikut Kristus pada hari ini. Karena ajaran-ajaran yang sangat berbeda, ajaran-ajaran lain, meskipun semua ajaran mengakui bahwa semua manusia adalah berdosa. Semua ajaran mengajar yang baik. Tidak ada ajaran tidak mengajar yang baik. Semua mengajar tentang surga dan neraka. Saudara kasih Tuhan. Tetapi hanya kekristenan yang menjadi perbedaan. Yaitu bukan karena ajaran doktrin, etika, melainkan pribadi Yesus Kristus. Allah yang berani mengklaim secara tegas bahwa dialah Tuhan dan Juru Selamat. Bukan sekedar pendiri, pengajar. Itu sebabnya ia harus datang ke dunia. Karena ajaran-ajaran tidak mampu memberikan jawaban atas kebutuhan manusia yang pokok. Yaitu keselamatan yang kekal setelah kematian. Saudara-saudara kasih Tuhan, Tuhan tidak menginginkan kehidupan manusia yang diciptakannya untuk berujung kepada kesia-siaan. Yakni kehidupan yang diperbudak oleh keselamatan yang sia-sia yang tidak menyelamatkan jiwa mereka. Yang sesuatu yang bukan roti, tapi sesuatu yang tidak mengenyangkan. Saudara kasih Tuhan, Tuhan Yesus menghendaki untuk menyelamatkan semua umat manusia. Menyelamatkan semua umat yang dalam keberadaan berdosa. Dan memberikan perjanjian abadi yang akan memberikan kembali jalan kebenaran dan memperoleh keselamatan. Bahkan keselamatan itu pun tidak hanya kepada umatnya saja, tetapi kepada semua suku bangsa yang mau percaya kepada Dia. Nah, saudara kasih Tuhan, manusia membutuhkan keselamatan dari Allah. Keselamatan itu telah dinyatakan melalui Yesus Kristus. Satu-satu jalan keselamatan hanya ada pada Tuhan Yesus yang telah dinubuatkan sebelumnya. Dan Allah menyatakan keselamatan itu adalah sebagai suatu anugerah melalui panggilan pertobatan manusia dengan menerima keselamatan yang dinyatakan Tuhan Yesus dalam kehidupan manusia. Saudara-saudara kasih Tuhan, Yesus adalah kehidupan bagi manusia yang akan memberikan roti hidup dan air hidup dari surga. Di dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 35, kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Manusia dalam kehidupan akan selalu berusaha semampunya untuk mencari kebutuhan fisiknya maupun kesenangan-kesenangan yang diinginkannya, dengan bekerja semampu-mampunya, dengan giat-giat belajar, dengan harapan, dengan jernih payahnya, ia dapat memenuhi kebutuhan fisik bahkan keluarganya. Jika mungkin masih ada kelebihan dari hasil jerih payahnya, maka ia membelikan kebutuhan yang lain sampai dengan menabung. Saudara-saudari kasih Tuhan, dalam Perkhotbah 1 ayat 14, "Aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari. Tetapi lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin." Saudara dikasih Tuhan, apapun yang kita buat dalam dunia ini hanya sementara, kosong saudara. Hidup dari lahir sampai suatu hari kita meninggal, itu semua kita akan tinggalkan. Semua itu kosong. Selama kita diberikan hidup, kita harus bertobat. Mempercayai Yesus Kristus. Karena Dia satu-satunya. Melalui mengakhiri hidup ini kita mendapat keselamatan. Saudara kasih Tuhan, inilah yang perlu kita cari. Inilah yang perlu kita tekunin. Inilah yang kita harus bersusah payah untuk memahami dan mengerti dan mengenal Yesus Kristus sebagai Juru Selamat.
Yang menjadi pertanyaan adalah mengapa menjadi sia-sia dalam hidup ini. Setelah menenungkan renungan khotbah pada hari ini, bahwa sebanyak apapun kita makan hari ini, besok kita pasti lapar lagi. Besok kita bekerja, makan, besok kembali lapar. Itulah yang kita lakukan sampai kita meninggal. Apapun yang dapat kita kumpulkan dalam hidup ini, tetap akhirnya kita akan tinggal ketika kita meninggal. Saudara lihat, waktu begitu cepat berlalu. Ya, semua kita melihat kondisi keadaan kita, apa yang kita kerjakan, apa yang kita upayakan, semua sudah kita kerjakan. Tapi semua itu hanya sebagai fasilitas. Yang kita harus cari adalah kekekalan. Kekekalan ada sama Yesus. Masa depan kita bukan investasi. Masa depan kita adalah mencari Yesus Kristus. Mengenal Dia. Karena melalui Dia kita memperoleh keselamatan yang kekal. Saudara kasih Tuhan, di dalam kitab Yesaya 55 ayat 2. Ayat 2a. Mengapa kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jeripayamu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Nah, saudara kasih Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa pusat dan sumber kehidupan itu hanya ada pada Yesus saja. Ketika kita hidup dan bekerja di luar dari keselamatan Tuhan, maka kita sedang menjalankan hidup yang sia-sia menuju kepada kebinasaan. Banyak manusia berlelah-lelah mencari kehidupan, mencari roti yang tidak mengenyangkan, mencari kepuasan jasmani, mencari kepuasan batin. Itu apa? Itu tidak kekal, saudara dikasih Tuhan. Itu semua sementara. Saudara dikasih Tuhan, saudara sudah pernah dapat apa yang saudara cari. Sekarang bagaimana? Apa yang saudara cari? Kosongkah? Apakah saudara bisa menikmatinya? Saudara punya aset banyak. Saudara punya rumah banyak. Bagaimana saudara nikmatinya? Saudara, waktu terus berjalan. Semua yang saudara cari itu tidak mungkin bisa mengenyangkan saudara. Apa yang saudara cari, kemudian saudara dapat, saudara taruh, disimpan. Hanya itu. Saudara makan enak, besok juga lapar lagi. Saudara hari kerja keras, saudara tidur, besok kerja lagi. Namun Tuhan memanggil kita kepada keselamatan, agar kita hidup bekerja, menerima roti dan air hidup dari surga. Yaitu mendengar firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Mari kita datang kepada undangan Tuhan, keselamatan yang dari Tuhan, untuk menerima anugerah pengampunannya, persekutuan yang kudus, berkat-berkat yang melimpah yang membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Saudara kasih Tuhan, bersama Tuhan Yesus Kristus kita akan memenangkan hari-hari yang kita lalui. Apapun masalah saudara pada hari ini, apapun pergumulan saudara pada hari ini, apapun tantangan saudara hari ini, apapun cita-cita dan harapan saudara pada hari ini, jawabannya hanya pada Tuhan Yesuslah adalah jawabannya buat saudara-saudara kasih Tuhan. Hanya Dialah adalah jalannya. Untuk menyelesaikan masalah, hanya Dia jalannya. Pergumulan saudara, hanya Dia jalannya. Cita-cita dan harapan saudara, hanya Dia jalannya. Karena Tuhanlah adalah satu-satunya jalan untuk membawa kita hidup yang kekal, membawa kita hidup yang penuh dengan damai sejahtera, membawa kita hidup berkat dan kelimpahan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Engkau mengajar kami bahwa Engkau memberikan perintah kepada kami. Satu-satunya jalan dalam hidup kami
yaitu harus percaya kepadamu dengan sepenuh hati, sepenuh akal budi kami, sepenuh akal jiwa kami kepadamu. Karena hidup ini hanya sementara. Engkaulah menjamin keselamatan dan hidup kekal yang Engkau berikan pada kami. Itulah yang Engkau hendaki, bahwa kami terus mencari kebenaran dan mengenal Engkau secara benar. Dalam situasi sekarang ini, jika kita mengalami masalah, tantangan, pengharapan, pergumulan, cita-cita, jawabannya ada di dalam-Mu. Karena Engkaulah satu-satunya jalan. Kekal Engkau berikan pada kami. Jalan hidup pun Engkau berikan pada kami. Dan Engkau mengajar kami, membuka hati kami untuk terus mengandalkan-Mu. Dan semuanya kami percaya Roh Kudus pimpin kami, membawa kami hidup mengandalkan-Mu. Engkaulah membawa kami, melepaskan kami dari ikatan-ikatan yang mengkhawatirkan, ikatan-ikatan yang ketakutan, ikatan-ikatan yang gerisaan. Kira Tuhan, Engkau melepaskan semua itu kepada kami, sehingga Engkau berikan kami kekuatan, sehingga kami terus mengandalkan-Mu, berjalan bersama Tuhan, melewati hari-hari ini bersama Engkau Tuhan. Engkau yang membawa kami jalan dan menyertai kami. Kira Tuhan kuatkan iman kami terus mengandalkan-Mu, dan kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara kasih Tuhan, apapun masalah saudara dalam hidup saudara pada hari ini, semua itu yang saudara akan lewati jika bersama Tuhan Yesus Kristus. Carilah Tuhan Yesus Kristus. Temuikan Dia. Pegang Yesus Kristus sebagai jalan dalam hidup saudara. Jangan pegang manusia. Peganglah Dia. Saudara akan mendapat kekekalan. Saudara mendapat keselamatan. Saudara juga akan mendapat damai sejahtera. Dan Tuhanlah yang akan membuka jalan pada saudara. Tuhan Yesus memberkati.